Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirah Kencana MPD, Guru Fisika SMA Negeri 4 Sumatera Barat Keberbakat Olahraga Kota Padang. Pada Lomba Apresiasi GTK tahun 2024 tingkat Provinsi Sumatera Barat, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran DigiPos pada mata pelajaran fisika materi hukum Newton. Untuk mengetahui pembelajaran DigiPos lebih lanjut, silahkan menyaksikan video berikut ini. Selamat datang di SMA Negeri 4 Sumatera Barat Keberbakat Olahraga. SMA Negeri 4 Sumatera Barat Keberbakat Olahraga adalah sekolah olahraga yang murid-muridnya berasal dari atlet muda berbakat dan berprestasi. Tahun pelajaran 2022-2023, SMA Negeri 4 Sumatera Barat sudah menerapkan kurikulum merdeka. Salah satu prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian murid saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan murid yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Kondisi yang berbeda terjadi di kelas yang saya ampu, yaitu kelas 11 F1 dengan jumlah murid 36 orang yang memiliki perbedaan dalam berbagai aspek, di mana pembelajaran yang saya rancang dan laksanakan kurang memperhatikan kebutuhan belajar murid, sehingga pada saat PBM, murid sering mengantuk dan bahkan ketiduran di dalam kelas. Hal ini dapat ditunjukkan dengan rendahnya motivasi belajar murid. Tantangan yang saya hadapi adalah rendahnya motivasi belajar murid, pembelajaran yang masih kurang memperhatikan kebutuhan murid, pemilihan model pembelajaran yang belum memenuhi karakteristik materi pembelajaran, dan penggunaan media pembelajaran digital yang belum mampu memfasilitasi kebutuhan murid. Berdasarkan situasi dan tantangan yang saya hadapi, maka aksi nyata yang saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran menggunakan DigiPos pada mata pelajaran fisika materi hukum Newton. Pembelajaran menggunakan DigiPos merupakan pembelajaran berdiferensiasi. DigiPos merupakan singkatan dari diferensiasi Google Site dan POS. Pembelajaran menggunakan DigiPos ini merupakan pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan media Google Site sebagai sumber informasi dan dilengkapi dengan pos-pos belajar sesuai dengan kebutuhan murid. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama, pengumpulan data, menganalisis capaian pembelajaran fisika fase F untuk kelas 11 untuk menetapkan tujuan pembelajaran. Kedua, menentukan hipotesis. Sesuai dengan hasil langkah pertama, situasi permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan penetapan tujuan pembelajaran. Ketiga, persiapan praktik pembelajaran dengan merancang modul pembelajaran. Memilih model pembelajaran inquiry learning. Sumber belajar dirancang dengan menggunakan Google Site yang difasilitasi dengan beragam bentuk sesuai dengan kebutuhan murid seperti teks, komik, gambar, video, simulasi, dan kuis. Asesmen pembelajaran dengan menggunakan quizzes. Pembelajaran dimulai dengan berdoa dan cek kehadiran murid. Untuk menguji kefokusan murid, saya memberikan ice breaking kepada murid. Saya memberikan persepsi dan motivasi serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Kalau dia diam, dia berusaha untuk mengatakan diam. Kalau dia bergerak terus, dia berusaha untuk bergerak terus. Seperti apa contohnya? Ketika mobil tiba-tiba ngerem ya, kemana kita terpental? Ke depan. Atau ketika tiba-tiba sopirnya ngegas, kemana kita lari ya? Ke belakang. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan dari hukum 1 referensi.
Saya menayangkan video kasus tentang hukum 2 Newton dan murid-murid mengamati video tersebut. Murid-murid diminta untuk menuliskan apa yang sudah dilihat berupa hipotesis dan ditulis di kertas Kitty Notes yang sudah saya bagikan. Kertas Kitty Notes yang sudah ditulis ditempel di papan tulis. Saya membentuk beberapa kelompok dari murid-murid yang anggotanya bersifat heterogen. Ada kelompok Newton, Einstein, Dalton, dan Coulomb. Sebelum murid-murid masuk ke pos belajar untuk mengumpulkan informasi atau data, murid-murid berdiskusi dulu lewat Google Site dalam kelompok asalnya masing-masing. Ada pos belajar percobaan sederhana, ada pos belajar virtual menggunakan pet simulation, dan ada pos belajar komik. Murid-murid kembali ke kelompok asal berdiskusi untuk membuat laporan. Laporan bisa berbentuk infografis, presentasi, komik, maupun storytelling. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil laporannya secara storytelling dan kelompok lain mendengarkan dengan seksama. Guru dan murid membuat suatu kesimpulan secara bersama dan guru memberikan penguatan terkait hukum 2 Newton. Rasanya sangat senang karena dengan metode pembelajaran dengan menggunakan media-media dengan praktek-praktek kami lebih cepat memahami pelajaran daripada cuma mencatat. Kami lebih suka lebih banyak praktek. Lebih banyak, ya. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Pembelajaran hari ini dapat memotivasi murid dan dapat memfasilitasi kebutuhan murid. Demikianlah praktik baik yang sudah saya terapkan tentang pembelajaran menggunakan DigiPost. Semoga menginspirasi bagi Bapak Ibu guru semuanya dan menjadi referensi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.